Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini cara memperbaiki sebuah mesin las. Ini merek Black Rhino 200 ampere. Kata pemiliknya, mesin lasnya ini tidak ada api atau tidak bisa digunakan. Artinya tidak ada tegangan yang keluar pada mesin lasnya ini. Ini langsung saja kita coba hidupkan, kita ukur nanti tegangannya. Ini kipas sudah terdengar bunyi, artinya mesin lasnya sudah hidup. Nah, ini kipasnya menggunakan kipas AC, itu bukan yang DC 24 volt. Kita coba cek tegangan output pada mesin lasnya ini. Ya, ternyata memang benar ini tidak ada tegangan yang keluar. Biasanya di situ berkisar antara 50, bahkan ada yang sampai 70 volt. Baiklah, lanjut kita bongkar dulu mesin lasnya untuk mengetahui di mana letak kerusakannya. Ya, ini bautnya sudah saya lepaskan dan kita lihat daleman dari mesin lasnya ini. Kita coba lihat dulu adakah komponen yang terlihat rusak. Nah, ternyata di sini saya lihat ada ini 3 buah kapasitor Miller. Nah, ini terlihat sudah pecah. Coba saya zoom. Nah, ini teman-teman lihat, 3 buah kapasitor terlihat sudah pecah ini. Nanti kita lepaskan dan kita ganti dengan kapasitor yang baru. Untuk menggantinya tentu saja saya harus melepaskan dulu ini bagian PCB yang paling atas. Ini bagian PWM dan power supply. Kalau teman-teman nanti memperbaiki mesin las, kita sebaiknya menggunakan jenis solderan yang wattnya lebih tinggi. Karena pada mesin las ini ada 2 layer PCB, jadi jalurnya itu atas bawah. Kalau solderannya itu kurang panas akan merusak atau mencabut komponen yang rusak itu akan sulit. Jadi kita gunakan solderan yang wattnya tinggi supaya mudah melepaskannya ini teman-teman. Nah, coba kita lihat ini komponen yang rusak. Nah, ini sudah pecah. Saya cari penggantinya dulu. Ukurannya ini adalah 475 250 volt, atau kalau kita punya 475 400 volt itu juga bisa kita gunakan. Ini saya bersihkan dulu sisa-sisa timah yang masih ada supaya mudah nanti memasang komponen yang akan kita ganti. Ya, 3 buah kapasitor Miller sudah saya siapkan ukuran 475 yang 400 volt ini. Saya pasang dulu kapasitornya teman-teman. Pemasangan kapasitor sudah selesai. Nah, sebelum kita pasang, coba kita amati lagi
pada bagian PCB-nya ini. Sedikit saya beri penjelasan dengan sedikit pengetahuan tentang papan PCB yang paling atas ini. Nah, ini adalah blok power supply. Ini menghasilkan tegangan 24 volt. Yaitu 24 volt itu untuk relay. Nah, kemudian diturunkan lagi menggunakan IC 7812. Nah, 24 volt diturunkan itu untuk supply. Di sini thermofuse. Nah, di situ ada thermofuse. Kemudian untuk PWM ini juga menggunakan tegangan 12 volt. Jadi PWM-nya itu bekerja untuk men-switch trapo ini. Nah, ini trapo untuk men-switch MOSFET. Jadi ada 12 MOSFET pada mesin las Rhino 200 ampere ini. Kita pasang lagi ke tempatnya seperti semula. Semoga saja kerusakannya cuma ada pada bagian kapasitornya itu. Kalau kapasitor itu rusak, tentu saja tidak ada sinyal yang masuk ke trapo pada bagian bawah. Jadi untuk kerusakan pada mesin las, kalau tidak ada tegangan itu macam-macam teman-teman. Ada yang MOSFET-nya misalnya rusak, itu tegangan juga tidak akan keluar. Atau kalau lampu OC nyala, itu lampu merah, itu bisa disebabkan oleh PCB atau PWM yang rusak, bisa juga. Nah, jadi penyebabnya tidak mutlak pada kapasitor itu. Jadi kita harus meneliti satu-satu bagian mana yang mengalami kerusakan. Ini baut-bautnya saya pasang dulu teman-teman. Ya, setelah bautnya terpasang semua, saya pasang kembali soket-soketnya. Yang ini adalah soket relay dari power supply untuk tegangan 24 volt. Ini soket untuk feedback menuju ke output trapo. Ya, ini soket untuk thermofuse yang 2 kabel. Kemudian yang 3 ini untuk potensio pengaturan ampere. Dan yang ini untuk lampu LED merah, warna merah, atau lampu OC, over current. Yang ini 300 volt DC dari power supply pada bagian bawah. Iya. Yang ini tidak usah kita pasang dulu, kita cek dulu tegangan atau papan PCB atasnya ini bekerja atau tidak. Kita cek dulu PWM-nya ini bekerja atau tidak. Kemudian apakah pada bagian power supply ini tegangannya sudah sesuai dengan yang diperlukan, itu sekitar 24 volt. Coba kita cek dulu di situ sebelum kita pasang kabel yang paling ujung tadi. Itu kabel menuju ke trapo output pada mesin lasnya ini. Coba saya hidupkan. Nah, ini lampu hijau sudah nyala dan lampu merah tidak nyala teman-teman. Coba cek di output power supply. Ini ada 25 volt, ini normal. Kemudian di sini tegangan harus di bawah dari 25 volt. Nah, ini ada sekitar 13 volt. Nah, berarti PWM ini bekerja dengan normal. Kalau tegangan di situ sama dengan tegangan power supply ini, berarti ada kerusakan pada bagian PWM.
atau MOSFET-nya itu mengalami kerusakan. Kemudian kita cek di sini ada resistor balok. Nah, ini harus, kalau terasa hangat itu berarti PWM bekerja, teman-teman. Artinya tidak ada kerusakan pada bagian atas ini. Karena itu untuk bagian PWM bekerja untuk men-switch MOSFET, ditandai dengan restan balok itu terasa hangat. Coba kita pasang yang menuju output. Menuju ke output, soketnya kita pasang, kemudian kita cek tegangannya apakah sudah keluar pada mesin lasnya ini. Ya, coba saya hidupkan. Ya, ini sudah hidup. Coba cek tegangan. Ya, ini sudah ada tegangan sebesar 63 volt. Nah, inilah teman-teman sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat.